Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ke poin yang kedua, yaitu terkait dengan manfaat istiqomah. Buah yang kita petik ketika kita bisa istiqomah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terkait dengan buah atau manfaat yang bisa kita raih ketika kita istiqomah adalah tidak bersedih dan tidak takut. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang buah atau manfaat yang akan diraih bagi orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami siapa? Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Nah, Bapak Ibu sekalian, disebutkan para ulama yang dimaksud qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ini tidak hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan, tidak, tetapi mereka mengatakan rabbuna Allah, ya, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan perbuatan sehari-hari. Dalam perbuatan sehari-harinya diisi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian mereka istiqomah, tetap pada jalur syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tetap berada pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu, ya. Maka kalian, yang kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah takut dan tidak pula bersedih hati. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada khauf dan juga huzn? Apa yang dimaksud dengan khauf, takut, dan juga huzn, yaitu bersedih? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa yang dimaksud dengan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, khauf artinya adalah mereka tidak takut terkait dengan masa depan mereka. Sedangkan yahzanun, bersedih hati, mereka tidak bersedih terhadap masa lalu mereka yang tidak diraih. Nah, ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua untuk menumbuhkan rasa qanaah, rasa yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut terhadap masa depannya. Tentu masing-masing kita punya planning, punya perencanaan, ya. Baik itu terkait dengan kehidupan kita di dunia, terlebih tentunya di akhirat, ya. Nah, ketika terutama planning kita, rencana kita, keinginan kita tidak diraih, ya, ataupun tidak kita miliki, ya, maka kita pun tidak bersedih. La takhafu fima tastaqbiluna min umurikum. Kalian janganlah takut terhadap masa depan kalian. Ini juga memberikan pelajaran tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin, ya, segala sesuatunya sudah dijamin. Termasuk rezeki kita masing-masing juga sudah dijamin. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rezeki. Jadi seorang yang istiqomah, dia tidak pernah takut terhadap masa depan. Masa depan yang masih muda, ya. Dia pun tidak pernah takut terhadap karirnya, terhadap jodohnya, ya. Terhadap bagaimana ke depan, apakah punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ya. Yang mana itu adalah keinginan manusiawi yang wajar. Tetapi seorang istiqomah,
yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takut karena yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya itu adalah yang lebih baik. Dan yang paling utama adalah di akhirat nanti seorang yang istiqomah tentu juga tidak akan takut terhadap situasi dan kondisi di akhirat nanti. Dimana kalau kita dapati Bapak Ibu sekalian, kondisi akhirat ini tentu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi siapapun. Bahkan masing-masing kita akan lari dari saudaranya, dari ibunya, bahkan dari istrinya, anak-anak yang paling kita cintai. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ apabila telah datang hari kiamat. Bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu ya, seorang lari dari saudaranya, lari dari kakaknya, lari dari adiknya, ya, lari dari pamannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari kedua orang tuanya. Sosok manusia yang paling berjasa ya, dalam hidupnya, dia pun lari ya. Pada lari semuanya ya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan orang yang paling dia cintai sekalipun. Sahibah di sini artinya adalah zaujah, istri ya. Atau kalau seorang wanita yang lari adalah suami ya. Demikian pula anak-anak yang lari. Kenapa demikian? Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu masing-masing kita sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini adalah kondisi bagaimana mengerikannya di akhirat nanti. Tetapi bagi orang istiqomah, insya Allah akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka pun tidak pernah takut terhadap hari akhir, terhadap kondisinya di hari akhir nanti. Dikarenakan ada pahala-pahala yang akan memudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang dimaksud dengan bersedih di sini tidak bersedih, orang yang istiqomah tidak pernah bersedih, yaitu mereka tidak pernah bersedih terhadap ya, hal-hal yang tidak dia dapatkan di masa lalu. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita, tua muda, laki dan wanita, punya keinginan dan ambisi masing-masing ya. Keinginan yang wajar, yang manusiawi ya. Pengen punya anak, pengen punya istri, pengen punya harta, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ini adalah keinginan-keinginan yang manusiawi ya. Keinginan-keinginan yang wajar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Telah dihiasi indah bagi kita sebagai manusia mencintai yang pertama adalah wanita. Kenapa disebutkan wanita? Karena ya, fitnahnya lebih besar ya. Keinginan kita terhadap wanita lebih besar daripada yang lain. Kemudian juga anak-anak, kemudian juga harta benda, kendaraan dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang fitrah. Tetapi tentu syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Nah, ketika di antara kita menginginkan hal-hal duniawi ini tetapi ternyata realitanya tidak mendapatkan, misalnya sampai hari ini mungkin di antara kita pengen punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi sampai saat ini belum dapat juga, ya. Maka apa? Maka kita pun tidak bersedih, ya. Karena apa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di surga itu jauh lebih baik, ya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita saat ini selama ini adalah kebaikan, itu adalah yang lebih baik. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah disyariatkan jihad untuk kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi jihad ini adalah ya, hal yang buruk bagi kita, ya. Tetapi bisa jadi itu adalah lebih baik. Karena apa?
sangkaan orang ketika orang berjihad, orang berperang, ini banyak menimbulkan kerugian, entah itu nyawanya, entah itu hartanya, ya, anaknya dan sebagainya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu lebih baik. Apa? Kalau menang dapat ghanimah, ya. Apalagi kalau ada tawanan, ya, budak-budak dan sebagainya, ya. Terlebih misalnya dapat syahadah mati syahid, ya, akan dikawinkan dengan 70 bidadari nanti. Ini adalah hal-hal yang mungkin di awal kita anggapnya adalah buruk, tetapi pada itu lebih baik. Demikian pula apa yang kita alami saat ini, misalnya meleset, ya, meleset dari apa yang kita inginkan, tetapi selama itu adalah masih dalam koridor syariat Islam, kebaikan itu adalah yang lebih baik. Ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi orang-orang istiqomah mereka tidak pernah bersedih hati terhadap hal-hal yang luput dari keinginannya di masa lalu. Demikian pula ketika di akhirat nanti mereka pun tidak bersedih hati. Mengapa? Sekalipun di dunia tidak memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, kenikmatan dan kemewahan yang luar biasa. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan bagaimana manfaat yang berikutnya bagi orang-orang istiqomah. Tahu di sini Bapak Ibu sekalian, manfaat yang kedua, ya, seorang ketika istiqomah dia akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada puncak, ya, walaupun bukan puncak paling puncaknya. Puncak tujuan kita yaitu supaya kita kembali ke kampung, ya, akhirat ataupun halaman kita di surga. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, ya, ayat 30, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang istiqomah, ya, terkait dengan surga. Al jannatu wa ma adraka mal jannah. Ya. Tahukah kalian terkait dengan surga? Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, jika di antara kita sering baca Al-Quran, kemudian kita pun menelusuri, menghayati makna-maknanya, pasti banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang jannah. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara terkait dengan surga, dengan kenikmatannya, pakaiannya, kemudian juga kasurnya, ya, makanannya dan sebagainya. Demikian pula terkait dengan bidadari. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam sebuah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini Bapak Ibu sekalian adalah hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dengan lafaz Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "A'adatu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku. Bisa diperhatikan, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku. Nah, di sini ada sifat, ya, yang harus dimiliki kalau orang tersebut mendapatkan kenikmatan surga, yaitu sifatnya adalah as-sholihin, orang-orang saleh. Mudah-mudahan yang ada di sini keturunannya termasuk orang saleh. Amin. Ada tujuan ibadah sholihin, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ya, mala ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wa khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah sedikit pun terlintas oleh hati manusia. Ini gambaran global betapa nikmatnya surga yang akan diberikan kepada orang-orang istiqomah. Mana ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata kita. Mungkin mata kita pernah melihat istana yang paling mewah, ya, di Tangerang, di mana gitu, ya, atau mobil yang paling mewah, ya, atau istri yang paling cantik, ya. Tetapi di akhirat nanti, ya, itu tidak bisa, ya, digambarkan dengan ukuran mata kita di dunia. Demikian pula wala udhun sami'at, ya, mungkin kita pernah mendengar informasi, ya, ada mobil terbaik, new, paling baru, ya, yang fasilitasnya mungkin melebihi mobil-mobil yang lainnya, ya. Atau ada juga pesawat jet pribadi, ya,
atau kemewahan-kemewahan dunia lain yang pernah kita dengar. Tetapi di akhirat nanti kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan telinga kita. Demikian pula mungkin di antara kita terlintas dalam hati kita menginginkan hal yang paling enak, dari makanan, dari minuman, dari kendaraan, dari rumah, tetapi di akhirat nanti tidak bisa diukur dengan lintasan hati kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal dunya. Di akhirat itu jauh lebih baik apa yang ada di dunia. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang surga. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Muhammad, "Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin, wa anharun min 'amalin min 'asalin musaffa." Perumpamaan surga ya yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana perumpamaannya? Ini sedikit perumpamaan ya. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang bertakwa. Fiha, di dalamnya ada sungai-sungai. Nah, Allah sebutkan beberapa macam. Anharus min ma'in ghairi asin. Ya. Ada sungai. Apa terjemahan Bapak Ibu sekalian? Min ghairi asin. Asin di sini bukan asin bahasa Indonesia kan. Min ghairi asin ya. Air payau ya. Kemudian ya min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada juga sungai dari susu ya. Di dunia kita belum pernah melihat kan sungai dari susu ya. Saya kira berapa hari sudah habis ya diminum sama orang lain gitu. Banyak yang ke situ. Ya, min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ya, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian juga min khamrin ladzatin lisharibin. Ya, ajib ya. Dan juga ada sungai-sungai yang terdiri ataupun di dalamnya ada air khamr. Ya. Tapi air khamrnya Bapak Ibu sekalian tidak memabukkan sebagaimana di dunia. Tapi ladzatin lisharibin, lezat ya, nikmat rasanya bagi orang-orang yang meminum. Makanya ya jangan iri kepada orang-orang yang minum khamr ya. Karena apa? Karena insya Allah di akhir nanti kita pun akan minum khamr dengan khamr yang berbeda ya. Dari segi rasa dan juga zatnya berbeda walaupun namanya sama ya. Bila perlu satu sungai tadi kita habisin ya. Saking banyaknya. Demikian juga ya min asalin musaffa, ada juga sungai yang terdiri dari madu murni. Kalau kita di dunia mencari madu ya kemana-mana membeli, di akhirat nanti ada sungai ya, tidak tanggung-tanggung, tidak seperempat kilo atau 1 kilo, ini satu sungai ya. Sungai-sungai yang terdiri dari madu murni, min asalin musaffa, dari sungai yang isinya madu murni. Ini pun dinikmati oleh orang-orang penduduk surga. Ini adalah sebagian. Belum lagi terkait dengan bidadarinya. Wah, Bapak Ibu sekalian tidak akan ngantuk kalau dijelaskan tentang keindahan bidadari, kecantikannya bagaimana. Ya, inna ansha'nahunna insya'a lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan juga manusia. Ya, baca surat Ar-Rahman ya. Dengan artinya tentunya ya. Kalau sudah tambah syarat nggak apa-apa. Tapi baca surat Ar-Rahman Al-Waqi'ah ya, yang dimana di dalamnya disebutkan tentang na'imul jannah ya, tentang kenikmatan surga, dan jangan lupa tentunya di sana juga ada benar, ada adab terkait dengan neraka. Nah, ini merupakan manfaat yang kedua, seorang istiqomah dia akan meraih surga. Mudah-mudahan kita semua dan keturunannya termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, manfaat yang ketiga, seorang istiqomah akan diberikan keluasan rezeki. Ini merupakan manfaat duniawiyah. Ya. Kalau yang pertama berupa tadi bisa duniawiyah, kedua adalah ukhrawiyah. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, seorang yang istiqomah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, rezekinya diberkahi. Rezekinya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan kepadanya solusi, ya. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dari arah yang disangka gajian bulanan jelas gitu ya. Nah, yang tidak disangka-sangka kadang-kadang datang, ya. Nah, ini merupakan ya manfaat istiqomah orang yang bertakwa, ya. Termasuk dalam istiqomah. Dalam hal ini surat Al-Jin ayat 16 Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberikan air yang melimpah, air yang segar. Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, seorang ulama ahli tafsir, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan air yang segar adalah rezeki yang banyak, keluasan rezeki. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab yang dinukil dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang istiqomah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna ibadah yang kita jelaskan, ya, ini rezekinya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya akan diberkahi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, ya, la fatahna 'alaihim, bisa kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang istiqomah dia akan yakin terkait dengan rezeki, terkait dengan keberkahan rezekinya, terkait dengan luasan rezekinya, dan dia tidak pernah takut dengan merasa ataupun dengan kondisi kefakiran, kemiskinan dan sebagainya. Karena tadi keistiqomahannya memberikan ya, motivasi kepada dirinya bahwa rezeki yang akan Allah berikan kepadanya sangat luas. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat yang keempat adalah kehidupan yang baik lagi berkah, ya. Manfaat yang keempat, seorang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang baik lagi berkah. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, ya, min dzakarin aw untha, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, ini ada kesetaraan gender, ya. Jadi Islam juga boleh membicarakan terkait dengan kesetaraan gender, terkait dengan pahala dan dosa, ya. Yang namanya pahala dan dosa itu tidak kenal laki dan perempuan, ya. Yang penting dia beramal soleh, beriman, dia dapat pahala, ya. Sekalipun dia perempuan, sekalipun dia laki-laki. Demikian pula, ya, seorang yang melakukan kemaksiatan juga tanpa pandang, ya. Kalau misalnya laki-laki tidak dapat dosa, misalnya kalau perempuan dapat dosa, enggak demikian, ya. Siapa saja yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka ya akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tapi ingat, dia harus diikat dengan keimanan, diikat dengan keislaman. Karena seorang yang beramal soleh tanpa keimanan, tanpa keislaman, gugurlah amalan mereka. Pemain bola misalnya menginfakkan sepatu emasnya, ya, kepada fakir miskin atau penduduk Palestina, tetapi karena dia adalah bukan seorang muslim, maka pahala sedekahnya, pahala donasinya ini gugur.
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya gugurlah amal-amalmu. Nah, jadi yang perlu dicatat adalah adanya keimanan, keislaman. Dia seorang muslim. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah. Ini janji Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita beramal soleh, beriman, berislam dengan baik dan benar, maka kita pun akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Sekalipun kadang-kadang dari segi duniawi kita tidak mendapatkannya. Tetapi sekali lagi orang istiqomah kehidupannya secara umum adalah kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan pahala mereka yang lebih baik di akhirat nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya yang sudah kita jelaskan secara sepintas.